Nah, yang ingin saya tanyakan satu aja sekarang. Terakhir ini kan di publik, Prof. Mahfud ini kan mau jadi wakil presiden. Beliau Nah, saya mau cawapres. berimajinasi dengan situasi hari ini, kalau Prof. Mahfud yang jadi wapres, apa yang Prof akan lakukan? Kalau seumpama saya dan situasi seperti ini terpilih dulu jadi wapres, kan janji saya waktu itu dengan Bu Mega, dengan koalisi, saya suruh fokus pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum gitu. Saya akan fokus di sini aja agar tidak terjadi anti klimaks terhadap munculnya setiap kasus yang memberi harapan kepada masyarakat itu tiba-tiba wah masyarakat senang, tiba-tiba hilang gitu anti klimaks, hanya jadi mengorbankan orang-orang kecil yang sebenarnya tidak bersalah terlalu besar gitu ya, hanya dia menjadi alat saja dan mendapat upah sedikit kali ya, seperti Arsin yang lurah Kohot, kok sekarang ke dia fokusnya, padahal kejahatannya itu luar biasa loh. Kondisi hari ini seharusnya wapres itu bisa berperan ya untuk mendorong. Oh bisa, saya tidak tahu dulu perjanjian waktu mau jadi wapres itu kan ada perjanjian sebenarnya. Oke, Bang Hensat, silakan. Prof, sebetulnya kan begini ya, Prof Mahfud tuh selalu berada di lingkaran pemerintahan kan. Saya ini sedikit banyak tuh memahami lah. Misalnya dengan Pak Jokowi gimana, dengan Pak Prabowo gimana, kan dengan Pak Prabowo juga sebenarnya bareng. Yang saya lihat itu ada kesamaan nih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu sering banget ngumpulin pengusaha. Kayak misalnya kan Pak Prabowo baru beberapa hari yang lalu mengumpulkan pengusaha. Nah, memang seketergantung apa sih sebetulnya negeri ini tuh dengan pengusaha-pengusaha yang 1% yang katanya memang menguasai hajat hidup orang banyak ini? Karena menguasai hajat hidup orang banyak itulah, karena dia kan menjadi penentu perekonomian kita, karena mereka yang menentukan, yang punya modal, mereka yang bisa menggerakkan, mereka yang bisa menghentikan di dalam berbagai kegiatan yang mempunyai dampak masif bagi perekonomian masyarakat. Kebal hukumkah mereka, Prof? Karena seperti yang kita tahu, ada sebuah kasus kepala desa tuh yang dijadikan tersangka, kepala desa Kohot gitu maksud saya, yang sering disebut-sebut. Pelakunya kemarin malah diundang Pak Prabowo ke istana. Jadi saya curiganya memang yang 1% ini memang jangan-jangan kebal hukum gitu. Menurut Prof gimana tuh? Benar salahnya itu tergantung pada proses hukum yang berlangsung. Kita hanya bisa mengatakan opini yang wajar bisa timbul bahwa ini kebal hukum. Karena dari sudut hukum itu kan sudah jelas tuh ya, siapa yang salah di pagar laut itu, iya kan? Ini kan sudah diumumkan, ini ada 263 sertifikat palsu, sertifikat ilegal. Yang di sana ada lagi ratusan, yang di sana ratusan. Udah jelas ada sertifikatnya kan menurut saya tidak mungkin sertifikat yang ilegal itu bisa keluar. Kalau satu mungkin keliru. Tapi ini ratusan, mungkin ribuan. Pasti ada yang sengaja, ada otaknya di belakang ini. Dan kenapa harus lurah Arsin dari Kohot yang dipanggil? Yang dia mengatakan katanya diklaim oleh Menteri KKP itu dia bertanggung jawab akan bayar. Dia satu kepala desa padahal ini desanya 16. Bisa tanggung jawab ke desa yang lain dari mana akalnya, sehingga Arsin sendiri membantah itu bohong, itu saya tidak pernah menyatakan saya mau bayar, kan gitu kan kata Arsin. Itu artinya apa? Kita orang yang waras mengatakan berarti ada orang yang menjadi otak oligarki yang datang ke Menteri KKP mengatakan sudah bilang aja saya yang Arsin mau bayar, nanti uangnya dari saya. Kan selesai dari situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.